Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur saat ini kami diberi kesempatan yang baru untuk kami menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Sepanjang malam hingga pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru. Saat ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Mari Roh Kudus pimpin kami memahami, mengerti firman yang akan kami dengar saat ini. Berfirmanlah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini, Saul merosot dan hancur. 1 Samuel 28 ayat 6 menulis, dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyediakan berkat dan pemulihan bagi anak-anaknya, dan secara terperinci berkat-berkat itu bisa kita baca dalam Ulangan 28 ayat 1-14. Salah satunya adalah Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan menjadi naik dan bukan turun. Ulangan 28 ayat 13 menulis. Banyak orang Kristen yang mengklaim janji Tuhan ini tanpa memperhatikan lebih dahulu kelanjutan ayatnya. Firman-Nya menulis, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ulangan 28 ayat 13-14. Saul adalah salah satu contoh orang yang justru mengalami kemunduran atau kemerosotan dalam hidupnya. Sebelumnya Saul adalah seorang raja Israel yang diurapi Tuhan. Tapi sayang sekali pemerintahannya tidak langgeng. Penyebabnya adalah ketidaktaatan Saul sendiri. Ia telah menyimpang dari kehendak Tuhan sehingga Tuhan pun menolak dia sebagai raja dan rohnya pun undur dari dia. Akibatnya tidak ada lagi penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan Saul. Terlebih lagi hati Saul telah berpaling dari Tuhan. Pada saat melihat bahwa tentara Filistin berkumpul di dekat Sunem untuk menyerang Israel, Saul menjadi sangat takut dan gemetar. Lalu ia berdoa dan bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab. Saul menjadi sangat panik, apalagi Samuel sudah meninggal dunia sehingga tidak ada petunjuk dari Tuhan untuk menghadapi orang Israel, orang Filistin tersebut. Di tengah kekalutannya, Saul mengambil jalan pintas dengan bertanya kepada dukun agar dipanggilkan arwah. Saul tidak sabar menantikan Tuhan bertindak. Jelas bahwa apa yang dilakukan Saul ini merupakan kekejian bagi Tuhan. Akibatnya, perlahan tapi pasti, hidup Saul semakin merosot dan menjadi hancur. Bukankah banyak orang Kristen yang juga tidak sabar menantikan jawaban dari Tuhan dan mengambil jalan pintas mencari pertolongan kepada manusia seperti dukun atau paranormal? Bila kita tidak ingin mengalami nasib tragis seperti Saul, mari kita segera bertobat. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai Tuhan murka lalu Dia meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Mari selagi masih ada waktu kita bertobat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu saat ini yang mengingatkan kami dari kehidupan Saul, di mana yang akhirnya Saul mengakhiri hidupnya dengan tragis. Tuhan, ampuni kami kalau saat ini kami masih mengandalkan orang-orang di luar kami
mengandalkan hal-hal yang tidak pantas, mengandalkan kekejian bagi Tuhan. Tuhan ampuni kami dan saat ini mampukan kami untuk kami kembali kepada Tuhan. Tolong kami untuk kami benar-benar berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kami taat sampai akhir hidup kami dan kami akan melihat pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Berkati para pendengar saat ini dengan segala kerinduan, cita-cita, pergumulan Tuhan yang tolong di dalam nama Yesus. Yang sakit diberikan kesembuhan, yang mencari pekerjaan diberikan pekerjaan, yang mencari pasangan hidup Tuhan beri yang terbaik. Berkat-Mu atas kami sepanjang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.